Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam budi luhur. Baiklah, kita masuk pada pertemuan ke-6 mata kuliah perancangan basis data. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tugas pada minggu sebelumnya, minggu ke-5. Pada pertemuan ke-5, ada tugas bagaimana membuat dari IRD, dibuatlah menjadi transformasi IRD ke LRS, kemudian membuat LRS, Logical Recursive Structure, dan membuat tabel. Nah, cara membuatnya ya. Dari IRD yang sudah ada seperti ini. Ini saya kopikan ya slide-nya. Pertama, untuk membuat transformasi IRD ke LRS, kita akan melihat bagaimana tingkat hubungan cardinality atau kardinalitasnya. Kalau dia one to many, seperti unit buat FPB, karena ini one to many, maka kita akan membuat kotak. Kotak yang kita buat pertama, dia akan mengarah kepada many. Di sini saya menggunakan shape membuat kotaknya. Karena one to many, unit buat FPB, ya, form permintaan barang, kita buatkan kotak seperti ini. Ini kotaknya saya kasih warna putih, kemudian ditaruh di belakang. Kemudian untuk memberikan kotak ini jangan garisnya lurus, tapi buatlah garisnya putus-putus. Di sini saya masuk ke format shape, diganti ya bentuk garisnya menjadi garis putus-putus seperti ini, karena untuk transformasi garis pengkotakannya ya itu harus garis putus-putus, bukan garisnya menyambung. Jadi ada beberapa yang membuatnya masih garis lurus pada tugas, pada saya koreksi. Jadi buatlah seperti ini, garis putus-putus. Jadi yang pertama kita lihat, kalau dia ke arah many, maka kita buat kotak di many. Nah, kalau one to many berarti relasi akan ikut entitas yang many, pengkotakannya. Jadi setelah kita kotak di sebelah kanan ini, yang di sebelah kiri untuk entitas one-nya kita kasih kotak juga. Kita kasih kotak. Ini selanjutnya setelah unit dan FPB, selanjutnya FPB isi barang, form permintaan barang isi barang. Ini tingkat kardinalitasnya yaitu many to many. Berarti kalau many to many, relasi akan menjadi tabel nantinya. Nah, berarti relasi juga akan dikotakkan. Karena yang FPB sudah dikotakkan seperti ini, maka kita nggak perlu kasih kotak lagi. Jadi kotaknya jangan sampai 2 kali, ya, jangan double kotaknya. Kita kotakkan yang belum dikotakkan. Nah, berarti yang belum dikotakkan yaitu relasi isi yang menjadi entitas isi, karena tingkat kardinalitasnya many to many. Kita kasihkan kotak. Diisi ya. Kemudian kita harus kasihkan kotak lagi di barang. Kemudian memberi kotak ini untuk transformasi ini, jangan sampai kotaknya berbenturan atau bertabrakan kotaknya. Jadi harus ada pemisah antar kotak-kotak yang lain. Nah,
Selanjutnya, karena barang ini many to many juga, ya, berarti di barang juga kita kotakkan. Untuk besar kotaknya ini bebas. Yang penting kita kasih kotaknya jangan kena entitas yang lain atau relasi yang lain yang tidak berhubungan dengan kotak kita. Seperti ini. Untuk atributnya, apakah harus kena kotak atau enggak? Sebenarnya dalam aturannya itu boleh aja kalau atributnya enggak di dalam kotak, tapi diusahakan dia di dalam kotak. Karena mempermudah kita untuk melihat atribut punya entitas yang mana. Setelah ini sudah, selanjutnya kita lihat BSB ya sama FPB ini. Nah, FPB punya BSB. Ini one to many. Berarti relasi punya ini akan mengikuti many, berarti akan mengikuti BSB. Jadi pengkotakannya BSB dengan punya. Kita kasih kotak seperti ini. Kotaknya seperti ini, one to many ya. Kemudian untuk one yang FPB, karena FPB sudah dikotakkan di awal, jadi kita tidak perlu memberikan kotak lagi. Yang terakhir ya ada BSB serah barang. Jadi, bukti serah barang. Ini tingkat cardinality-nya yaitu many to many. Berarti semua entitasnya akan dikotakkan, termasuk relasi serah yang menjadi entitas serah. Kita buat kotak untuk entitas serah ini. Selanjutnya, setelah kita membuat kotak pada entitas serah, untuk entitas barang, ini juga karena many to many dia harus dikotakkan. Karena sudah dikotakkan sebelumnya, tidak perlu kita kotakkan lagi. Ini adalah hasil dari transformasi IRD ke LRS. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 transformasi yang sudah kita buat dari IRD ke LRS. Selanjutnya setelah kita membuat transformasi IRD ke LRS ini, kita akan membuat yang namanya LRS ya, Logical Record Structure. Untuk membuat LRS ini ya, kita buatnya dari transformasi ini, dari hasil pengkotak-kotakan ini. Nah, di sini saya copy lagi slide-nya. Ini saya slide baru. Kita akan membuat yang namanya LRS. Saya tekan judulnya Logical Record Structure. Kita akan membuat LRS. LRS ini bentuknya kotak-kotak juga ya, tapi beda sama transformasi tadi. Jadi hasil transformasi tadi kita masukkan ke dalam kotak ya, ke dalam kotak. Jadi untuk unit ini ya, maka kita akan buat kotak untuk unit. Judulnya unit. Kita buat pakai set.
semua atribut yang ada di transformasi untuk entitas unit itu kita ketikkan di dalam kotak ini. Kita ketikkan KD unit. Jangan lupa kalau dia primary key harus digaris bawahi. Kemudian ada atribut nama unit. Untuk nama entitasnya itu akan menjadi judul pada kotaknya ini, ya. Dia di luar kotak, kita kasih judul unit. Kemudian setelah unit, kita lihat lagi di transformasinya ada FPB. Ya, FPB kita buat kotaknya. Namanya FPB. FPB. Untuk atributnya kita lihat dari transformasi ini, ya. Jadi yang masuk itu atribut pada entitas FPB, ya, dari nomor FPB sampai tanggal pakai. Di sini atributnya ada untuk yang LRS unit tadi, ya, atribut nama unit enggak digarisbawahi. Yang digarisbawahi hanya primary key-nya, yaitu KD unit. Selanjutnya di FPB, atributnya yang pertama ada no FPB, primary key-nya. Kemudian ada atribut lagi, ada atribut TGL FPB, yaitu tanggal barang. TGL FPB. Kemudian keperluan, TGL pakai. Kemudian pada LRS ini ditransformasi tingkat kardinalitasnya yaitu one to many, berarti ya mengarah kepada many. Jadi kalau tingkat kardinalitasnya one to many, many to one, maka semuanya akan mengarah pada many. Berarti di sini pada unit, ya, untuk primary key-nya KD unit akan masuk ke kotaknya FPB, ya, karena hubungannya one to many, jadi dia akan mengarah ke FPB hubungannya. Berarti kita buatkan garis panah. Kemudian KD unit, primary key pada unit akan masuk pada FPB. Di sini kita tambahkan keterangannya KD unit. KD unit seperti ini. Ini baru kita tambahkan tanda panah. Setelah kita tambahkan tanda panah, berarti KD unit ini akan dimasukkan, ya, atributnya ke dalam kotak FPB. Di bawah kita tambahkan kode unit, yaitu KD unit. Di sini kita tambahkan, memang wajib ditambahkan karena dia berhubungan, ya, unit berhubungan dengan FPB. Yang menghubungkannya adalah one to many. Maka primary key KD unit masuk ke FPB.
saya rapikan terlebih dahulu kotak-kotaknya. Nah, di unit ini ya, dari primary key unit masuk ke FPB, saya kasih ball tebal. Kemudian selanjutnya, setelah unit dan FPB, di transformasi tadi ada FPB isi barang. Berarti ada 3 ya, 3 LRS di sini, 3 kotak, yaitu FPB, isi, dan barang. Kita buatkan kotaknya. Ada namanya LRS isi, kemudian ada namanya LRS barang. Barang. Kemudian kita masukkan atribut yang ada di transformasi. Untuk isi ada nomor FPB, KD barang, sama jumlah minta. Kita tambahkan di dalam kotaknya. No FPB. KD barang. KD barang kita garis bawahi juga karena dia primary key. Kemudian jumlah minta. Jumlah minta ini atribut biasa, tidak kita garis bawahi. Kemudian untuk barang ya, di barang kita lihat di transformasi, di barang ada atribut KD barang, MMDRG, sama satuan. Ketikkan KD barang. KD barang di garis bawahi karena dia primary key. Kemudian ada NMDRG. Kemudian ada satuan. Di sini ya, kita tambahkan tanda panah. Karena di transformasi dia many to many, tingkat cardinality-nya, maka semua akan tertuju pada relasi yang menjadi entitas. Berarti mereka semua akan mengarah ke entitas isi. Di sini kita tambahkan tanda panah ke entitas isi. Dari FPB ke isi, di sini no FPB, primary key-nya akan masuk di kotaknya isi, nomor FPB-nya.
sini sudah kita tambahkan, kita tinggal tambahkan keterangannya. Mau FTP kasih garis bawah, ini nanti unit tadi kita garis bawahi juga. Selanjutnya di barang ada primary key-nya KD barang. KD barang di barang itu akan ditambahkan juga di entitas isi. Ya, dia akan menjadi primary key di entitas isi. Kita tambahkan tanda panah. Kita tambahkan tanda panah, kita kasih keterangan primary key dari KD barang masuk ke dalam isi. KD barang ini saya kecilkan kotaknya seperti ini. Jadi no FPB KD barang dimasukkan ke dalam entitas isi. Selanjutnya di transformasi ada BSB serah barang ya. Barang tadi sudah kita buat. Ini tingkat kardinalitasnya many to many. Berarti kita tinggal buat untuk kotak untuk serah sama kotak untuk BSB. Tambahkan kotak. Di sini namanya serah. Serah. Kemudian kita lihat di transformasi di entitas serah ada atribut no BSB KD barang jumlah serah. Kita masukkan di sini no BSB KD barang kemudian KD barangnya kita garis bawahi kemudian jumlah serah. Kemudian ada di sini ada BSB ya. Kita buat LRS BSB-nya, kita buat kotaknya. Ini saya tebalkan.
FPB saya tebalkan, no BSB kade barang saya tebalkan lagi. Kemudian kita buat kotak lagi di sini, namanya BSB. LRS BSB. Di dalam BSB tadi, di transformasinya ada atribut no BSB sama TGL BSB. No BSB. Kemudian TGL BSB. Kita akan tarik garis ya, garis yang berhubungan antara LRS-nya di sini ya. Semua karena transformasinya many to many, BSB serah barang, maka semua entitas mengarah ke serah. Ya, relasi yang menjadi entitas. Kemudian primary key dari BSB dan primary key dari barang akan dimasukkan ke dalam entitas serah. Di sini kita tambahkan tanda panah. Yang ditambahkan yaitu primary key kade barang. Di sini kita tambahkan kade barang. Barang dimasukkan di sini ya. Kemudian BSB juga tanda panahnya mengarah ke serah. Seperti ini. Nah, untuk primary key no BSB juga kita letakkan keterangan di tanda panahnya karena dia dimasukkan ke dalam entitas serah. Berarti ada no BSB di sini. No BSB. Selanjutnya, yang terakhir ada transformasi FPB punya BSB. Jadi, form permintaan barang punya bukti serah barang. Tingkat kardinalitasnya yaitu one to many. Karena one to many, ya, berarti relasi akan mengikuti entitas yang many. Berarti di sini tanda panahnya ya FPB mengarah ke BSB karena mengarah ke many. Kita tambahkan garis tanda panahnya. Kita tarik garis. Kemudian karena FPB berhubungan ya atau mengarah ke BSB, maka primary key untuk FPB ini, no FPB, akan dimasukkan ke dalam entitas BSB karena mengarah ke many. Maka di sini kita tambahkan no FPB. Di sini kita tambahkan di tanda panahnya. Kemudian di kotak BSB-nya, di LRS-nya kita tambahkan juga. Kita tambahkan no FPB.
Baiklah, jadi ini Logical Record Structure ya, LRS yang sudah kita buat. Jadi hasilnya seperti ini. Dari awalnya transformasi IRD ke LRS seperti ini yang kita kotak-kotakkan, kita buat menjadi LRS seperti ini. Nah, di LRS inilah atribut yang fix dimiliki oleh tabel ya. Karena kalau di transformasi masih ada atribut yang belum dimasukkan. Kalau ini sudah fix atributnya yang saling berhubungan antar entitas satu dengan entitas yang lain. Di sini kita bisa lihat ya, tabel-tabelnya ada atribut apa aja. Jadi di unit ada KD unit, nama unit, kemudian di FPB ada no FPB, TGL FPB, keperluan TGL pakai KD unit. Kemudian di isi ada no FPB, KD barang, jumlah minta. Kemudian di barang ada KD barang, NMBRG satuan. Kemudian di serah ada no BSB, KD barang, jumlah serah. Di BSB ada no BSB, TGL BSB, no FPB. Setelah kita membuat Logical Record Structure ini, ya, selanjutnya kita akan membuat tabel. Untuk membuat tabel, ya, saya new slide lagi. Tabel dibuat berdasarkan LRS yang sudah kita buatkan. Jadi ini semuanya saling berhubungan. Jadi sudah ada urutan pengerjaannya. Jadi jangan sampai membuatnya terbalik urutannya. Ya, dari IRD, transformasi IRD ke LRS, kemudian LRS, kemudian tabel. Kita akan membuat tabel. Tabel. Kita buat menggunakan tabel aja di ini per poin ya, tinggal insert table aja, berapa kolom berapa baris. Di tabel kita lihat dulu. Untuk yang pertama ada tabel unit ya, ada tabel unit. Di sini ada dua atribut. Atribut ini yang menjadi judul kolomnya. Berarti ada dua kolom ya, untuk barisnya dua baris saja karena kita belum memasukkan record ya. Di tabel ini nggak ada record yang kita masukkan, jadi hanya judul kolomnya sama dia primary key atau foreign key. Kita tambahkan dua kolom dua baris insert tabelnya. Kita kasih nama tabel yang pertama yaitu tabel unit. Di tabel unit ya, kita masukkan tadi LRS unit, ada atribut KD unit, nama unit. Maka judul kolomnya kita kasih nama KD unit, kemudian ada nama unit. Kita lihat di LRS di sini KD unitnya digaris bawahi. Kenapa digaris bawahi? Karena dia adalah primary key. Karena dia primary key, maka di bawah judul kolom KD unit kita tambahkan PK. PK kepanjangannya yaitu primary key. Ya, kunci utamanya, kunci utama atau kode yang unik ya. Selanjutnya kita sudah membuat satu tabel. Kita lihat lagi di LRS ada FPB, berarti kita buat tabel FPB. Kita lihat di sini ada 5 atribut, berarti ada 5 kolom. Kita kasih nama tabelnya
tabel FPB. Tabel FPB, kita tambahkan 5 kolom, kolom 2 baris, kita lihat di LRS ya. Di sini atributnya ada no FPB, TGL FPB, keperluan, TGL pakai, KD unit. Kita tambahkan judul kolomnya sesuai dengan atribut yang ada di LRS, no FPB, TGL FPB, keperluan, TGL pakai, KD unit. Kita akan tentukan ya di FPB, di sini primary key-nya yaitu no FPB, maka di bawah kolom no FPB ya, di bawah no FPB-nya kita tambahkan PK primary key. Kemudian untuk TGL FPB, keperluan, TGL pakai, ini adalah atribut biasa, maka tidak ada keterangan di bawahnya. Kemudian untuk KD unit ini ya didapat dari entitas atau dari LRS unit ya, karena unit berhubungan dengan FPB, kemudian tingkat kardinalitasnya one to many, maka KD unit pada LRS unit masuk ke LRS-nya FPB. Maka di sini KD unit ini disebut dengan FK, foreign key. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan awal ya, apa itu primary key, apa itu foreign key. Ya, kalau foreign key ini adalah kunci asing ya, jadi dia primary key di entitas yang lain, tapi karena berhubungan dengan entitas yang lain juga, maka dia dimasukkan di entitas yang berhubungan, tapi dia sebagai foreign key. Ya, karena dia merupakan transferan dari entitas yang lain yang saling berhubungan, bukan entitas aslinya. Kalau memang dia dari entitas aslinya, atribut primary key-nya, maka dia primary key. Tapi kalau dia merupakan transferan dari entitas yang berhubungan, ya, dia primary key di entitas lain, maka di entitasnya itu dia menjadi foreign key. Selanjutnya, setelah LRS FPB ada LRS isi. Di sini ada 3 atribut, berarti ada 3 kolom. Ada nama tabelnya isi. Di sini ada 3 kolom. Judul kolomnya ada no FPB, KD barang, jumlah minta. No FPB. Pada tabel ya, untuk primary key pada judul kolom itu tidak perlu kita garis bawahi lagi ya. Mulai dari tabel itu dia mau primary key, nggak usah kita garis bawahi atributnya. Tapi kalau dari IRD transformasi kemudian LRS itu harus kita garis bawahi kalau dia primary key. Sini no FPB, kemudian ada KD barang, kemudian ada jumlah minta. Kita lihat di LRS isi ini awalnya dia bukan entitas ya. Di transformasi bisa dilihat
Awalnya dia relasi, karena tingkat kardinalitasnya many to many, maka relasi isi menjadi entitas isi. Awalnya dia tidak memiliki atribut, ya, jadi dia mengambil atribut dari entitas yang berhubungan dengan dia. Jadi primary key dari kedua entitas yaitu no FPB dan KD barang menjadi atributnya isi. Kemudian karena dia many to many ditambahkan satu atribut yaitu jumlah minta. Berarti di sini ya no FPB di sini dia adalah foreign key karena dia punyanya FPB. Kemudian KD barang di sini ya dia primary key di tabel barang, tapi diisi dia adalah foreign key. Kemudian untuk atribut jumlah minta ini atribut biasa. Di sini kita tambahkan satu baris. Kita tambahkan satu baris. Ini saya ubah dulu jadi 3 kolom 3 baris ya, 3 kolom 3 baris. Seperti ini yang tadi, ini saya kopikan. Karena dia FK ya, karena di sini FK foreign key ketemu foreign key, maka kalau digabung ya dua foreign key maka dia akan menjadi primary key pada tabel ini. Maka di sini dia menjadi primary key. Saya gabungkan kolomnya. Jadi keterangan di bawahnya di bawah FK yaitu PK primary key. Karena dia menjadi primary key setelah penggabungan kedua foreign key. Seperti ini. Untuk tabel isi kita sudah. Setelah tabel isi ada tabel barang. Kita buat di tabel barang ada 3 atribut. Berarti ada 3 kolom. Barang 3 kolom 2 baris, kita tambahkan tabelnya. Pada barang kita lihat di LRS-nya ada atribut KD barang NMBRG satuan. Kita tambahkan di sini KD barang, kemudian NMBRG, kemudian satuan. Pada transformasi ini untuk LRS barang ya, primary key-nya adalah KD barang. Berarti di bawah KD barang ini kita kasih keterangannya PK primary key. Untuk tabel barang sudah ya, kita sudah membuat 4 tabel di sini, unit, FPB, isi, dan barang. Karena slide-nya penuh, saya tambahkan slide baru. Sini. Kita akan melanjutkan tabel yang belum kita tambahkan. Setelah unit, FPB, isi, ya, masih ada tabel BSB dan tabel serah, ya, masih ada 2 tabel. Kita tambahkan untuk BSB. Di sini ada 3 atribut, berarti ada 3 kolom.
Kita tambahkan tabelnya 3 kolom 2 baris. Di tabel barang, kita lihat di transformasinya. Di tabel barang, ini diganti ya, BSB. Barang diganti BSB, karena barang sudah kita buat tadi. Nah, di tabel BSB, ada atribut no BSB, TGL BSB, no FPB. Tambahkan di sini no BSB, TGL BSB, sama no FPB. Kemudian kita lihat di transformasinya BSB, primary key-nya adalah no BSB. Berarti di bawah no BSB kita tambahkan PK primary key. Kemudian untuk no FPB ini merupakan transformasi ya dari entitas FPB ke entitas BSB. Ya. Karena ini hubungan tingkat kardinalitasnya one to many, maka akan mengarah ke many. Jadi FPB akan mengarah ke BSB. Karena many-nya di BSB, maka primary key di FPB yaitu no FPB masuk ya ke dalam entitas BSB. Nah, karena dia ditambahkan di sini no FPB ini bukan punyanya BSB, tapi punyanya FPB. Berarti kalau dia primary key di FPB, maka dia akan menjadi foreign key di BSB. Maka di sini keterangannya adalah FK, foreign key. Tabel BSB sudah selesai. Selanjutnya satu tabel lagi, yaitu tabel serah. Di tabel serah ada 3 atribut. Berarti kita buat 3 kolom, 3 baris. Nama tabelnya serah. Kita buatkan tabelnya 3 kolom 3 baris. Kita lihat di transformasinya ada atribut no BSB, kade barang, jumlah serah. Kita tambahkan no BSB, kade barang, sama jumlah serah. Kita lihat di transformasinya. Jadi semua ya BSB sama barang itu tanda panahnya mengarah pada serah. Kemudian primary key dari no BSB dan primary key dari barang yaitu kade barang dimasukkan ke dalam tabelnya serah ya di dalam LRS-nya. Di sini karena kalau kita lihat dari transformasi serah ini ya, karena tingkat kardinalitasnya many to many, maka awalnya relasi serah menjadi entitas serah. Maka kedua atribut primary key dari entitas BSB dan barang akan dimasukkan ke dalam entitas serah. Kemudian ditambahkan satu atribut lain karena dia tingkat kardinalitasnya many to many. Berarti di sini no BSB punyanya BSB, maka dia adalah foreign key. Kemudian untuk atribut kade barang ya, ini punyanya barang. Di barang dia adalah primary key, berarti di serah dia adalah foreign key. Nah, khusus ya relasi yang menjadi entitas atau menjadi tabel karena dia tingkat kardinalitasnya many to many, maka atribut dari kedua entitas yang berhubungan dengan dia, primary key-nya akan diambil, kemudian akan menjadi foreign key pada entitas yang menjadi yang berhubungan dengan dua entitas tadi. Maka
foreign key ketemu dengan foreign key, maka akan menjadi primary key. Jadi di bawah foreign key ini menjadi PK, primary key. Nah, untuk jumlah serah ini adalah atribut biasa. Jadi dari LRS ya, ada 6 LRS di sini ya. Ada 6 kotak, kita dapat 6 tabel juga. Jadi sama ya, jumlah pada kotak transformasi ya. Di kotak transformasi jumlahnya ada 6 kotak. Kemudian di LRS ada 6 kotak juga. Kemudian di tabel ada 6 tabel yang jadi tabel. Baiklah, sekian ya untuk materi dari tugas transformasi IFD ke RRS sampai tabel yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Salam budi luhur.